Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan bersama saya Mam Sakira, sembuh dari GERD dan anxiety. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan bagaimana untuk sembuh dari GERD dan anxiety, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang selalu support channelnya kita dan selalu menonton videonya kita ya. Dan semoga kita semuanya ya teman-temannya diberikan kesehatan, keberkahan dalam menjalankan hidup ini. Terus pastinya kita semua, jadi aku dan teman-teman semuanya ya dimudahkan segala urusannya ya. Jadi untuk teman-temanku, sebelum kalian melanjutkan video ini, menonton video ini, jangan lupa di subscribe dulu. Dan untuk teman-teman yang pengen mendapatkan pemberitahuan apabila ada update video terbaru dari Mam Sakira, jangan lupa tekan tombol notifikasinya juga atau tombol loncengnya. Jadi agar kalian tidak ketinggalan info atau tips ya terbaru dari Mam Sakira. Nah teman-teman, di video kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi saya akan membahas tentang apakah anxiety ataupun GERD yaitu bisa kumat. Nah, jadi untuk teman-temanku semuanya ya, saya pikir ya bukan hanya GERD, bukan hanya masalah anxiety atau mental ya teman-teman ya. Saya pikir ya semua penyakit apapun itu ya teman-teman ya, itu pasti bisa kumat, kambuh ya. Apalagi kalau kita kayak mengulangi kesalahan yang sama lah ya. Misalnya contohnya ya teman-teman ya, kayak saya rasa bukan hanya GERD dan anxiety, sama lah kayak ibarat kita batuk, pilek ya kan. Nah kalau kita batuk, pilek terus sembuh ya kan, terus kita karena kita sudah merasa diri kita sembuh, terus kita mulai malas ya menjaga asupan makan, terus kita sembarangan lagi makannya, terus gaya hidupnya, atau misalnya kayak suka minum-minum yang menyebabkan kita pilek, batuk itu apa, terus kita konsumsi lagi ya teman-teman. Saya rasa ya itu akan terulang lagi, akan kumat ya. Jadi saya rasa bukan hanya itu, bukan hanya terpaku pada GERD dan anxiety. Saya rasa semuanya pun bisa, namanya penyakit pasti itu bisa kumat ya. Tergantung dari caranya kita menjaga diri kita ya teman-teman ya. Nah, pola makan kita, terus apa yang kita makan, terus gaya hidup kita, cara berpikir kita ya kan. Jadi sebenarnya kesehatan kita ini ya teman-teman ya, itu tidak terpaku hanya sama pola makan saja ya kan. Misalnya kita sudah menjaga pola makan yang benar nih, tapi misalnya kalau kita tidak menjaga yang namanya gaya hidup kita, misalnya suka tidur atau begadang ya kan, terus suka main HP ya terlalu lama di depan gadget, itu juga kan dapat mengganggu yang namanya kesehatan kita juga loh teman-teman ya. Mungkin kita merasa itu tidak apa ya, mungkin ada di antara kalian ya, masa sih HP bisa ternyata ya teman-temannya, kalian bisa lihat juga ada ya pembahasan tentang kayak psikis juga ya teman-temannya, kayak tentang kesehatan psikis lah istilahnya ya teman-teman ya. Ternyata kalau kita menonton ya gadget juga terlalu lama ya, itu sebenarnya juga tidak bagus untuk kesehatan yang namanya bukan tubuh saja tapi mental juga. Nah jadi kelihatannya sepele ya, padahal cuma nonton gadget ya kan. Apalagi untuk kalian yang mengalami anxiety atau gangguan mental ya teman-teman ya, itu tidak bagus kalau ya kita tidak menjaga yang namanya kayak gaya hidup tadi ya teman-teman ya. Di samping itu juga apa ya, jadi tidak hanya terpaku pada pola makan saja, kita juga harus menjaga yang namanya pola pikir kita juga ya, pikiran ya teman-teman ya. Karena ya teman-teman, memang penyakit ini sebenarnya itu sudah juga ada penelitiannya ya teman-teman. Saya rasa kalian tahu lah ya, sebenarnya penyakit ini juga ya faktor terbesarnya itu
ya dari pikiran ya. Jadi kalau kita stres, sedikit-sedikit ada masalah, kita sudah pusing duluan ya, tidak mencari solusi, terus kita melampiaskannya salah ya teman-temannya, itu juga pasti ya berpengaruh pada kesehatan ya teman-temannya. Jadi kalau ada yang bertanya ya, yang nge-DM saya, terus japri ke saya, apakah anxiety itu bisa kumat? Bisa ya teman-temannya ya. Apakah GERD itu bisa kumat? Ya bisa ya. Jadi tidak hanya GERD, tidak ada anxiety, semua penyakit itu bisa kumat ya, apalagi kalau kita ya tidak betul-betul menjaga ya tubuh kita ya, istilahnya kita itu kayak mengulangi kesalahan yang sama ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada tanya ke saya ya, Mam saya kira pernah nggak misalnya pada saat sudah sembuh ya, sudah sembuh terus tiba-tiba tanpa disadari tiba-tiba kumat itu datang, terus maksudnya ketakutan berlebihan itu datang ya. Jadi kalau untuk saya sendiri ya teman-temannya, saya tidak mengatakan itu kumat ya, karena kenapa, saya tidak ingin mensugesti ya teman-temannya pikiran saya ini, oh ya ini kumat nih, saya nggak mau seperti itu. Itulah cara saya ya teman-temannya ya, untuk menghadapi ya bagaimana caranya agar anxiety itu tidak datang ya teman-teman ya. Itulah makanya saya bilang tadi, cara kita mengendalikan yang namanya pikiran tadi, menjaga pikiran ya, tidak stres, terus menjaga apa ya, karena sekali lagi ya teman-temannya, kalau sebenarnya kan kalau anxiety ini sebenarnya kan musuhnya itu adalah diri kita sendiri ya. Jadi makanya saya sering ya bilang ke kalian ya teman-teman ya, jadi apabila kalian misalnya mengalami, aduh Mam saya kira sudah 1 tahun nih saya sudah enakan, terus tiba-tiba tahun kedua ini tiba-tiba kok lagi makan enak ya, terus tiba-tiba ketakutan itu datang ya, itu sebenarnya bukan anxiety ya teman-teman ya. Kalau menurut saya itu cuma kayak parno aja ya. Kecuali misalnya kalau kalian kumat ya, kalau kumat itu kalau menurut saya ini seperti ini, misalnya kayak kumat ya, terus ketakutan kalian kumat lagi, anxiety kalian kumat lagi, itu dia dalam jangka waktu yang lama, itu baru kumat ya, dalam jangka waktu yang lama. Terus kalian mulai lagi dari nol. Tapi misalnya kalau lagi misalnya lagi makan, maksudnya kira saya kok tiba-tiba kok lagi misalnya lagi jalan, tiba-tiba kok muncul rasa takut itu, muncul dredeg keluar keringat dingin, itu menurut saya nggak kumat ya teman-temannya. Itu kalau saya sendiri cara menghadapi, saya pernah ya teman-temannya seperti itu ya. Misalnya lagi di kayak pertemuan misalnya wali murid lah, kayak saya kan sekolah, sudah ada 2 orang yang sekolah ya kan, terus ada pertemuan, terus tiba-tiba lagi sedang asik ngobrol ya kan, tiba-tiba nih jantung ini deg-degan ya. Saya tidak mengatakan itu kumat ya teman-teman. Jadi saya mensugestikan ke pikiran saya, oh ini nggak kumat, ini cuma saya belajar adaptasi aja, karena saya baru melewati yang namanya fase mengalami anxiety. Jadi kita kayak adaptasi mental lagi, mental kita ini teman-teman ya, kayak kita belajar apa ya, menguatkan lagi mental kita. Oh ya, ketemu orang seperti ini, jadi kalau muncul rasa-rasa seperti itu ya, itu tidak kumat kalau menurut saya ya teman-temannya. Saya menganggapnya seperti itu cuman kayak saya masih menganggapnya, oh iya itu dimana keadaan ya, saya masih adaptasi dengan keadaan saya yang dulu pernah mengalami ya. Makanya saya bilang teman-teman, kalau untuk sembuh, betul-betul sembuh dari GERD dan anxiety itu ya, itu memang prosesnya bertahap, nggak langsung ya teman-temannya. Jadi bukan 1-2 bulan 3 bulan, saya juga alhamdulillah ya itu kurang lebih 2 tahun ya teman-temannya. Jadi alhamdulillah ya, kalau kalian ada mengalami hal sama dengan saya, jangan lupa bersyukur, alhamdulillah ya. Karena jadi kalian itu sebenarnya teman-teman permainan pikiran aja sebenarnya ya. Jadi itu tips dari saya. Jadi misalnya kalau kalian lagi ngapa-ngapain, terus tiba-tiba misal kira kumat ini lagu, tiba-tiba panic attack ya, terus tiba-tiba kalian tidak bisa mengendalikan diri kalian. Kalau itu cuma misalnya selang waktu cuma 1 hari, terus besoknya nyaman lagi, itu menurut saya jangan sugestikanlah di pikiran kalian, oh iya saya baru adaptasi karena saya baru melewati yang namanya fase anxiety. Jadi itu cuma kayak melatih mental saya lagi ya. Jadi untuk menguatkan mental saya lagi, apakah saya pada saat menghadapi hal seperti ini saya bisa nggak mengendalikan. Kalau kalian bisa mengendalikan, berarti kalian sudah sembuh ya teman-teman ya.
oh itu cuma sekedar kayak parno aja. Kecuali kalau kalian kumat dalam jangka misalnya besok kayak gitu sampai dalam jangka yang lama 2 bulan 3 bulan itu baru namanya kumat ya. Tapi kalau pada saat kalian misalnya lagi di mana terus tiba-tiba muncul rasa-rasa seperti itu ya, sugestikan di pikiran kalian, oh ya wajar karena saya anxiety, jadi ini anggaplah ini melatih mental kita lagi biar kuat, biar tahan banting. Jadi pada saat ada berita kayak tentang kematian atau misalnya berita buruk lah ya, kita lihat di televisi, melalui handphone, baca berita yang aneh-aneh ya teman-teman ya, kalau muncul rasa seperti oh iya terus takut ya, oh ini cuma melatih mental saya aja ya. Karena saya juga demikian ya teman-teman ya, dulu seperti itu. Pada saat saya berproses sudah merasa oh ya saya nggak ada lagi yang perlu ditakutkan, saya sudah mulai berani mendengar misalnya kalau ada berita kematian, saya sudah tenang ya. Kadang-kadang ada kalanya ya teman-teman, saya sendiri itu kayak meyakinkan diri saya ya. Pernah nggak kalian seperti saya? Misalnya ada di mana kalanya kita itu kayak menguji diri kita sendiri, ngerti nggak sih maksudnya aku itu? Jadi kita misalnya oh ya ada berita tentang kematian nih ya, terus kita itu kayak menantang diri kita sendiri, oh ya saya sudah nggak takut nih, terus kita pergi takziah ke rumahnya dia. Pernah nggak kalian seperti itu? Contoh kecilnya aja. Terus karena saya juga dulu seperti itu teman-teman, saya pernah ya kayak menguji diri kita lah, kayak melatih mental kita, saya benar-benar sudah enakan apa belum ya. Terus saya datangi kayak tetangga ya, misalnya kayak saya ke tetangga saya kan ada yang meninggal, terus saya datangi, terus saya lihat kayak kerandanya dia ya, terus saya datangi ya teman-teman, oh ternyata ya biasa, oh ya ternyata ya nggak ada apa-apa ya gitu ya. Coba deh kalian sekali-sekali menguji mental kalian, kayak uji nyali lah ya, seperti itu. Insya Allah nanti kalau dari step by step seperti itu, nanti mental kalian itu akan betul-betul kuat lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kalau ada yang tanya ya, yang merasa bertanya ke saya apakah bisa kumat, ini sudah saya jawab melalui vlog ini. Semoga teman-teman paham ya apa yang saya sampaikan. Saya berharap juga kalian paham ya teman-teman, nggak gagal paham ya. Dan ini ya penjelasan saya ini ya teman-teman, saya bukan dokter loh ya, saya bukan ahli di bidang kayak apa ya, dunia kesehatan. Saya enggak, saya cuman orang yang pernah berada di fase itu, pernah mengalami, pernah melewati. Jadi yang saya sampaikan, bahasa-bahasa yang saya sampaikan, kalimat yang saya sampaikan ini, terus apa yang saya bagikan kalian ini cuman sesuai berdasarkan pengalaman yang saya alami ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian misalnya apa ya, kayak berpatokan, kok Mam Safira disampaikannya kok tidak sesuai dengan buku ini apa gitu. Kalau saya enggak, kalau saya sebenarnya orangnya teman-temannya, kalau kalian pengen sembuh ya, seperti yang pernah dulu saya sampaikan di vlog saya, sebenarnya intinya itu kalau kalian sudah tahu oh ya saya terkena anxiety ya, saya tuh orangnya ya sudah, saya tahu ya sudah, cuma sekedar tahu ya wes, terus cara menghadapinya seperti ini, solusinya seperti ini, kalau pengen sembuh seperti ini ya kita ubah apa, yang kita perlu latih apa, ya sudah itu dijalani. Jadi nggak usah mikir. Saya ngerti ya teman-teman ya, kadang-kadang kalau orang anxiety kan kepohnya kan berlebihan, tapi itu tergantung kalian bisa nggak mengendalikan diri, karena seperti yang saya katakan, musuh kita ini adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita ya bisa mengendalikan diri kita ya teman-teman ya, dari kekepoan atau penyakit ini, insya Allah itu bisa membantu ya menurunkan ya tingkat kecemasan berlebihan yang kalian alami. Karena saya juga seperti itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan cocok di kalian ya teman-teman ya, tapi kalau nggak cocok juga nggak apa-apa ya. Mungkin tiap orang beda-beda ya, tiap orang kan beda-beda ya dalam menghadapi masalah yang dihadapin ya. Kalau saya, cara saya seperti ini ya teman-teman ya. Intinya kalau kalian pengen sembuh ya teman-teman ya, selalu konsisten ya, terus sabar ya, dalam yang buat yang masih belum sembuh, sabar ya teman-teman ya, sabar gitu ya, sabar, ikhlas. Misalnya kalau datang, aduh Mam Safira saya nggak kuat nih, insya Allah kalau kalian itu kuat ya teman-teman ya. Ingat ya, minta sama Allah dikuatkan, pasti dikuatkan. Jangan ragu, harus yakin, karena kan semuanya itu dari Allah. Minta ke Allah
ya teman-teman ya. Buktinya banyak orang di luar sana yang bisa melewati itu, pasti kalian pun bisa ya. Intinya kalian harus bisa mengendalikan pikiran ya, hati kalian dijaga ya, kuatkan lagi ya spiritualnya, betul-betul mengadinya ke Allah, mintanya ke Allah, pasrahnya karena Allah, semuanya dijalani karena Allah. Insya Allah beban-beban yang berat di hati dan pikiran itu ya teman-teman yang akan terasa ringan, karena itulah tips yang saya lakukan dulu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita ini kayak baperan terus ya kan, menyalahkan diri kita, menyalahkan kok saya gini, kok saya, karena itu tidak akan membuat kalian sembuh ya teman. Memang buat kalian sembuh itu adalah, oh iya mungkin memang ini kehendaknya Allah, saya diuji seperti ini, udah jalan, mulai berpusat hati, mulai menerima keadaan, berdamailah dengan diri sendiri ya teman. Karena itulah solusinya, kuncinya untuk bisa tenang. Karena kan orang mengalami anxiety itu ya teman-temannya itu kan perasaannya kan selalu gelisah, selalu takut, pikirnya macam-macam, apalagi tentang kematian, terus emosinya, moodnya kadang di hati itu pengen marah, tapi apa yang membuat kita marah itu bingung juga, apa ya, serba salah. Nah caranya adalah ya kita harus memang banyak-banyak mengingat Allah, terus kita sayangi diri kita. Oh iya ya, kenapa sih saya rusak diri saya dengan memikirkan hal yang buruk, kenapa sih saya merusak diri saya dengan mengikuti hawa nafsu, terus pengen marah ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya insya Allah membantu teman-temanku semuanya ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti dari apa yang saya sampaikan ini ya, ya bolehlah ya komentar di kolom komentar. Nanti sekiranya apa yang perlu dijawab ya akan saya balas nanti di komen langsung. Tapi apa yang sekiranya misalnya sudah pernah saya balas, pernah saya bahas ya di blog saya, itu mungkin akan, karena saya bukannya tidak mau menjawab ya teman-teman ya. Saya sudah katakan ke kalian kan, kalau misalnya sudah ada pembahasan di blog ya teman-temannya, itu saya nggak akan, paling saya bahasnya ya tonton videonya lagi, karena biar mengerti ya kan. Dan kalau ada pertanyaan yang memang betul-betul perlu dibahas, nanti saya akan jadikan video seperti ini ya teman-teman ya. Semangat terus ya, karena apa ya, hidup matinya kita itu kan sudah di tangan Allah ya. Jadi manfaatkan selama kita hidup ya. Apakah kalian termasuk orang yang memilih untuk lesu, mengikuti anxiety terus, mengikuti pikiran buruk terus, ataukah kalian betul-betul ingin sembuh melawan itu, terus melakukan hal-hal yang bermanfaat atau kebaikan-kebaikan yang banyak untuk yang lain. Itu tergantung dari kalian memilihnya ya. Tapi insya Allah kalau kalian betul-betul ingin sembuh ya teman-teman, pasti akan dimudahkan sama Allah, akan sembuh ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman vlog kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka, dan bagikan juga ke media sosial yang kalian punya ya teman-teman ya, agar video yang saya sampaikan ini juga makin banyak manfaatnya untuk teman-teman kita yang belum tahu ataupun yang ingin sembuh ya. Oke, sekian dulu, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.